Yang sangat penting, jangan lupa bahwa kita pernah menjadi murid dan kita punya guru. Hubungan rohani antara murid dengan guru tidak dapat diputuskan. Jadi jangan sampai Anda mentalak guru-guru Anda. Baik guru kita yang pernah alif bata, fa'ala, fa'alu, al-kalamu wal lafzu. Hari ini Anda jadi pintar, bisa baca kitab, diberi kehormatan oleh orang, disuruh jadi imam, baca doa, diundang ke khatib. Itu dari didikan guru-guru Anda. Jadi nyampe pernah tua. Duduk kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لواحد العطية والصلاة على خير Darussalam Al-Waliyah ini. Selanjutnya kata-kata ketakdiman kepada Al-Mukarram Abuya Pimpinan Abuya Syekh Haji Mawardi Wali
yang telah berhadir bersama kita, dan juga kepada Abuya kata-kata kesayangan dan keikraman kepada seluruh teman-teman santriwan kelas 7 Dayah Darussalam Al-Waliyah yang alhamdulillah tahun ini telah selesai dan akan naik ke jenjang ke kelas 8. Langsung saja kita masuk ke dalam acara yang pertama, yakni protokol, yakni saya sendiri. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan santriwan kelas 7 atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaril sattar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Langkah yang paling utama, marilah senantiasa kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan anugerah, yaitu berbagai macam nikmat daripada Allah untuk kita rasakan di dalam dunia. Kemudian selawat bernada salam yang tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Kemudian takzim wa takrim kepada Al-Mukarram, yaitu Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi ajma'in. Kemudian takzim wa takrim pula kepada Al-Mukarram Rais Am Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyah, yaitu Syekhuna guru kita Abuya Mawardi Wali Al-Khalidi, yang semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takzim pula kepada Abuya Abdur Rauf Wali, dan semoga diberikan kesehatan dan umur panjang kepada Abuya. Dan takzim pula kepada Abi Safredi yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi acara kita nyoni Ba'uro yang sangat mulianya. Kemudian takzim wa takrim pula kepada seluruh dewan guru yang telah berdomisili di pendopo yang sangat mulianya. Kemudian yang paling istimewa kepada teman-teman dan undangan, segenap undangan yang telah berhadir pada tempat yang sangat begitu megah. Hadirin sidang wisudawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Abuya wabil khusus dan kepada seluruh dewan guru yang telah memperjuangkan untuk mendidik kami dari kelas 1 sampai kelas 7. Jadi waktu yang telah kita tempuh dari kelas 1 sampai kelas 7 adalah bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sesaat yang telah kita jalankan di dalam payung Darussalam Al-Waliyah. Maka untuk kepada
Abuya beserta Dewan Guru Darussalam yang tak henti-hentinya kami meminta ucapan terima kasih yang kami didik kamu, yang dari hana nedepu-depu sehingga kami nedepu, dari tidak mengenal Allah sehingga kami mengenal siapa Allah. Sebagaimana berkata para ulama, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau bukan karena guruku, sungguh aku tidak mengenal siapa Tuhanku. Maka wabil khusus kepada Abuya dan seluruh segenap Dewan Guru Darussalam yang telah mendidik kami mulai dari pagi hingga siang dan sampai malam, yang neprah pikiran urang syekh kamu, neprah pikiran Abuya dan gurai-gurai kamu untuk mendidik kamu. Maka untuk kita bandingkan, untuk kamu bayar dengan materi, sungguh tidak ada nilainya untuk membayar kepada guru-guru kami yang telah mendidik kami. Kemudian terima kasih kami pula kepada Sekretaris Umum Abi yang telah menjalankan roda pendidikan Darussalam Al-Waliyah. Kemudian kepada mendidik kamu dalam keseharian, dalam 24 jam. Kitanya urang cik yang sama, teman-teman yang berbeda-beda, pasti kitanya dalam keseharian silap dan salah. Maka ulun tuan, terima kasih tak beringat kepada seluruh Abuya, kepada seluruh Dewan Guru dan Abuya-Abuya yang telah mendidik kamu tanpa mengenal dalam keadaan susah dan payah. Makanya adalah permohonan maaf terakhir kami kepada Abuya untuk neperida dan ikhlaskan ilmu pengetahuan yang telah Abuya berikan kepada kami, dan kami memohon ridha dan izin kepada guru-guru kami yang telah kami mengais ilmu agama di Darussalam Al-Waliyah yang katanya cintai. Seandainya gurai dan guru Abuya-Abuya kamu tidak meridai ilmu pengetahuan kepada kami, sungguh ilmu yang kami perdapatkan selama 7 tahun adalah musibah yang sangat besar bagi kamu. Kepada Abi Safiyadi Arwan, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du. Abuya pimpinan yang kami muliakan, kepada Abuya Syekh Abdul Rauf selaku wakil pimpinan yang kami hormati, juga kepada Abi Hidayat yang kami hormati, anak-anak kami semuanya, khusus kepada anak kelas 7 yang akan diwisudakan pada hari yang berbahagia ini. Ulun tuan mewakili daripada Dewan Guru memberi sedikit harapan kepada anak-anak kami yang kelas 7 insyaallah akan wisuda pada hari ini. Harapan kami kepada kalian intinya adalah menjadi santri yang bermanfaat kepada Darussalam secara khususnya, dan menjadi ulama di masa akan datang, atau menjadi umat Nabi Muhammad yang memberi manfaat kepada seluruh alam permukaan bumi ini. Bagi tungku-tungku yang diberikan taufik dan inayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa bertahan dan bersabar di daerah Darussalam ini, kami mengharapkan kepada tungku-tungku sekalian untuk dapat berbakti di daerah Darussalam minimal paling kurang untuk mendapat keberkahan ilmu 3 tahun. Kalau lebih, itu lebih baik. Berbakti dengan artian luas, Anda menjalankan tugas dan amanah yang dibebankan oleh Darussalam, baik itu dalam bidang ketertiban santri,
dalam bidang memajukan pendidikan dengan Anda mengajar, Anda mengulangkan anak santri, junior-junior Anda, adik-adik letting. Anda berkhidmat pada Darussalam dengan membantu apa yang mungkin, baik dalam merawat Darussalam ini, menjaga kebersihannya di bidang gotong royong, di bidang mengatur mendidik santri-santri yang lain, membantu apa yang mungkin untuk Darussalam, berikan yang terbaik untuk Darussalam, baik belanja, tenaga maupun pikiran. Jadi berbakti berkhidmat ke Darussalam tidak hanya dengan mengandalkan cara baca kitab dengan semua, mentenglah hal-hal lain untuk meraih berkah, hanya bisa berkhidmat untuk Darussalam. Kemudian bila tunggu-tunggu di masa akan datang sehingga kanuau kampung, baik di Padang Daya, baik je ke tengkui mung kampung atau je ke pejabat, Anda jangan pernah lupa bahwa Anda pernah menjadi santri di daerah Darussalam. Intinya seorang santri itu tak pernah melupakan kepada gurunya, tak pernah lupa di mana dia belajar, tak pernah lupa untuk jak silaturahmi, jak sawan, jak sawa gure, bak sabohan. Dan kamu pun mendoakan supaya don bercerah di masa akan datang. Amin. Bisa mengisi semua ruang-ruang rumah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam bidang dakwah atau memberantas kemiskinan dengan gerakan-gerakan sosial, juga mencintai ulama. Yang sangat kamu harap ketika tawau kampung, baik tua tanya yang pun santri. Artinya seorang santri harus mencerminkan akhlakul karimah, menghormati ulama. Jangan nanti pulang kampung jadi pembenci ulama, atau orang yang membenci daerah, atau orang yang membenci tengku-tengku pesantren. Kalau don wau kampung tengah akan kaya tengah, bantu pesantren, bantu ulama, bantu urang jadut. Mia don malim na semebut, na murid na hae na bebut le, nia intat budaya asal tempat don bet. Ngenyan ke kaderisasi, tanda tanya cinta Darussalam terus berjalan, dan nyan yang kagak tempuh oleh urai-urai tanya. Mengisi ruang-ruang umat di mimbar, di balai pengajian, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dengan semampu gedanya untuk mengajak umat lebih baik. Yang harapan kamu kepada tungku-tungku sekalian. Dan yang sangat penting, jangan lupa bahwa kita pernah menjadi murid dan kita punya guru. Hubungan rohani antara murid dengan guru tidak dapat diputuskan. Jadi jangan sampai Anda mentalak guru-guru Anda. Baik guru kita yang pernah alif bata, fa'ala, fa'alu, al-kalamu huwal lafzu. Hari ini Anda jadi pintar, bisa baca kitab, diberi kehormatan oleh orang, disuruh jadi imam, baca doa, diundang ke khatib. Itu dari didikan guru-guru Anda. Jadi nyan baik pernah tua, nyan yang sangat kamu harap. Barangkali hanya nyan pesan singkat daripada ulun tua, karena panjang lebar. Semoga ilmu yang telah diajarkan di Darussalam, baik melalui kami dari kelas 7 maupun dari guru Anda dari kelas 1 dan seterusnya, agar bermanfaat. Dan ilmu itu tetap benar pada prinsipnya. Ilmu jangan pernah dicela. Al ilmu la yuzammu bizatih. Jangan pernah Anda mencela ilmu, karena ilmu itu
semuanya berasal dari Allah, diwahyukan kepada Rasul, disampaikan kepada sahabat, dan diwariskan oleh ulama secara turun-temurun sampai kepada kita. Jangan pernah Anda merendahkan atau melecehkan suatu ilmu agama. Jangan pernah. Baik bangka malim tu kapu kabeh ilmu buat kita. Bangka malim ka keramat tengok kapugah ana penting jak buat dia daya. Nyampe nak dengar baru karena dronyo urang jut ilmu dari ilmu fa'ala fa'dunya sih. Jadi jangan lupa daratan ketika Anda terbang ke langit. Dan ketahui bahwa ilmu itu tetap kebenarannya terjamin. Salah di mana ketika penyampaian, ketika disampaikan oleh seseorang yang tidak amanah benar dengan ilmu itu. Maka apabila ada kesalahan pada ilmu, kita harus berani memperbaiki. Banyak hal, problem, masalah-masalah ilmu yang kita kaji pesantren masih banyak kurang, masih banyak salah. Maka jangan pernah berhenti belajar. Selesai kelas 7 bukan artinya ka selesai belajar mendu hanali kamalim juhana. Jadi kita harus sabar mengikuti proses belajar tahap demi tahap, sampul ke sampul, satu judul ke lainnya. Habis kelas 7-nya lelam jenjang pendidikan yang harus kita tempuh. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena banyak kekurangan, banyak kesalahan yang harus kita rujuk, yang harus dan putarceh, yang harus dan putahki. Maka harus tetap mengkaji dan belajar. Karena kesalahan dalam penyampaian ilmu itu tak dapat diminta maaf. Lon lakai maaf yang salah-salah lon semua buat. Hanjir kenapa lakai maaf? Karena itu kebenaran harus dicari. Bakal maaf atas salahnya butuh. Tugas kitanya harus tetap mencari ilmu yang benar. Maka Anda harus wal yakun aminan ala ma'ultika minal ilmi. Engkau harus menjaga amanah atas apa yang sampaikan daripada ilmu. Kekurangan-kekurangan daripada kamu, kesalahan penyampaian yang harus dan perbaiki di masa akan datang. Bila kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu salah, kita harus rujuk mencabut dari pendapat yang salah, agar tidak sesat orang lain, agar tidak salah orang lain, agar tidak salah umat. Walaupun yang kita belakang maaf, tapi gop berpedoman dengan penyampaian kita. Kalau itu benar maka akan bermanfaat. Tapi kalau salah, harus kita yang bertanggung jawab. Kamu tabu bangsa bodohnya ilmu kita tapi salah. Dumna ada kesalahannya harus saya tanggung. Maka tuan harus tetap belajar. Sampaikan dan ajarkan kepada orang ilmu yang telah Anda yakin benar. Yang belum benar kaji kembali. Mugurel, jangan pernah berhenti belajar. Hanya sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi Safriyadi Arun. Mudah-mudahan apa yang telah beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari Abuya Rais'an, pimpinan Dayah Darussalam Al-Waliyah, yakni Abuya Syekh Haji Mawardi Wali LCMA. Dengan ini kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Ini protokol udah belajar nih baik-baik. Barangkali di kelas 7 hampir tiap hari saya mengajar 30% barangkali setiap hari saya ajarkan akhlak. Namun demikian, singkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Abu Syekh Abdurrahus Karniwati, Abi Dayat dari semua, para guru-guru
guru-guru senior, guru-guru yang baru, kalian juga yang saya hormati, baik para pelajar-pelajar sekian, yang khususnya hari ini adalah wisuda kelas 7. Meskipun wisuda ini dulu nggak ada wisuda ini. Sekarang sudah terlalu modern, anak TK pun ada juga wisuda. Saya tadi melihat, wah ini kelas 7 semua ini, penuh pendopo ini. Ya gimana, kelas 7 semua ini apa? Campur guru-guru apa, campur yang lain? Kelas 7 semua. Guru-gurunya hadir kan? Hadir ya. Tengku Akbar nih hadir. Saya kemarin datang penitia, gimana susunan acaranya Bu? Sama Akbar nih tanya, itu masa sih itu budak saya tanya sama saya. Jadi biarlah khususnya anak-anak sekalian, khususnya kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 12. Ini kalau kita dengar meremang juga belum duduk kita ini. Kalau dulu sudah tamat kelas 7 ini sudah alim semua ini. Jadi aku nggak panjang-panjang cerita. Barangkali setiap hari aku bilang yang penting kalian akhlak. Akhlaknya 60, biarlah ilmunya 40, enggak apa-apa. Karena duduknya ilmu itu adalah di akhlak, itulah yang penting. Nah, kalau kita mau bicara, pikir dulu. Al-fikru sirajul qalbi. Pikir dulu apa yang kita harus bicarakan. Nah, kalau teman-teman nanti menantau terjun ke masyarakat, pikir dulu apa yang kita bicarakan, di mana kita bicara, dan siapa yang hadir dalam pembicaraan kita dalam acara ini. Itu kita lihat baik-baik, jangan asal ngomong saja. Ini yang duduk depan ini ada abu-abu, ada orang tua kita, ada ibu kita duduk, ada teman-teman. Jadi kalau dalam istilahnya kita harus tahu 4 hubungan dengan Allah ke atas, hubungan ke bawah yang masyarakat, hubungan ke kanan, hubungan ke kiri, kita harus tahu, pelajari baik-baik. Nah, saya selalu bilang teman-teman kalau mau bicara tuh bacalah Allah 1 kali sebelum ngomong, jangan lantas naik video ngomong aja. Ini juga nggak tepat. Dalam mengajar juga, jangan mengajar penting ada ketawa. Kalau anda ketawa ngantuk, tapi jangan ketawa aja dari awal sampai akhir, itu nggak benar juga. Akhirnya nggak belajar. Akhlak itulah baik, akhlak kita terhadap guru ini penting sekali. Ana abdu man allamani walau harfan. Saya bersedia, katanya, menjadi budak orang mengajar saya walaupun 1 huruf. Jangan teman-teman nanti itu kita lihat tuh, kemarin datang Bupati Bener Meriah, Wakil Bupati Aceh Besar, Pak Wali Kota Banda Aceh. Mereka walaupun sudah jadi orang besar, tapi gurunya tetap dia ingat. Pak Wali Kota Rosmawaya dulu pernah di sini, dia nggak pernah lupa. Karena terus terang saja, besarnya seorang adalah karena guru. Saya lebih menghormati guru saya di waktu SD, karena dia mendidik saya dari pagi sampai sore hampir tiap hari. Dasarnya dia yang mendidik. Nah, tidak bisa jadi wali kota kalau tamat SD, teman-teman. Tidak bisa diangkat jadi kepala Departemen Agama. Baca kitab yang anehnya nggak bisa. Gimana mau diangkat kepala? Nah, saya pernah dulu hadiri ada acara baca mahali lebih susah dari ini. Asal kita mengerti mentatbikkan apa yang ada dalam hal ini ke dalam undang-undang pemerintah. Tidak payah katanya, payah lagi ngaji yang aneh. Nah,
tapi harus tahu. Nah, tidak bisa tahu-tahu aja. Nah, jangan kita mengajar mahal itu aja, bagaimana menyesuaikan dalam hal itu semua. Ada bagaimana cara pemerintahan, bagaimana cara hubungan masyarakat, ada semua. Tidak payah. Tapi kalau teman-teman belajar mahali, sudah habis belajar, pulang ke rangkang, tidur, besok lagi buka kitab, ya sama aja dengan tidak. Nah, anak-anak saya didik, kamu kalau pulang sekolah baca dulu apa yang kamu pelajari di rumah, di sekolah baca minimal setengah jam. Di waktu itu kita masih ingat apa yang dijelaskan oleh guru. Dia nggak pernah kalau waktu ujian sampai jam 2, jam 3 dia nggak tidur, nggak gitu. Karena tiap hari. Nah, kita pelajari apa yang sudah kita ambil dari guru sampai dirangkang sebelum masak. Ini dulu kembali. Kitab itu apa tadi yang diajarkan oleh guru. Tapi saya lihat tunggu-tunggu tidak begitu. Saya tanya kemarin belajar cepat, tunggu baru tidak tahu lagi pangkalnya bu. Baru kemarin. Nah, ini mengerti, menghafal satu huruf lebih baik daripada membaca 10 huruf. Mengerti satu huruf lebih baik daripada menghafal 10. Pengertian inilah yang penting, kecuali kalau kita di kelas 1 fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'il, itu boleh. Abu juga gitu untuk kelas 1. Tapi kelas 2, kelas 3 diberikan pengertian. Apa sih fa'ala itu apa? Yang fi'il itu apa? Yang isim itu apa? Saya tahu nggak mau asal ngapar aja kayak Tio, nggak bisa lagi dia bikin. Nah, guru-guru juga tanya mereka, kamu ngerti nggak apa arti fa'ala? Jangan mentang-mentang, sebab saya lihat murid-murid entah pada aku nggak tahu lah ya, terlalu patuh. Tanya, kamu ngerti nggak? Diam aja. Dapat aku tanya, ngerti nggak? Diam aja. Nah, jadi kata Tumin kemarin, kalau anak gadis ditanya mau kawin, mau nak kamu? Diam, berarti ya cocok. Kan gitu. Oh, artinya. Ini akan datang nih, nggak bisa lagi. Kelas 7 nggak bisa lagi. Ada kelas Taman Darussalam, saya nggak bilang ada. Kalau di kampung, kalau hari Jumat dia nggak sembahyang di situ, luar. Takut disuruh orang baca khutbah. Nah, ada pula yang sedang baca khutbah disuruh orang turun. Nah, ini Taman Darussalam dia nggak ngerti. Sedang baca khutbah disuruh orang turun, masya Allah. Nah, ini juga ini kelas 7 kita pikir-pikir dulu, terus terang aja. Yang kalau diangkat jadi guru mungkin ya, sekarang nggak ada jatah ya. Itu baru 2% atau 3% yang bisa diangkat jadi guru. Yang bisa menerima ijazah barangkali 20%. 80% lebih belum bisa dikasih ijazah. Apa yang saya harus katakan? Saya bilang sama Abi, gimana mau kita ijazahnya Abi? Baca aja nggak bisa. Nah, apakah kita tidak khianat memberi ijazah kepada mereka? Apa kata orang nanti? Oh, ini Taman Darussalam. Taman Darussalam ini siap pakai. Kalau teman-teman kuliah di UI, kuliah di Bandung, itu kuliah orangnya belum dia tamat sudah dicarter oleh orang. Kamu nanti dengan saya kerja bagian perpinyakan, bagian pertanian, sudah dicarter sama mereka. Darussalam hendaknya juga begitu, dicarter sama mereka. Nah, kalau tunggu-tunggu nggak ada keinginan waktu itu, saya terus terang lebih baik, tolonglah saja orang tua, apakah mekan, apakah ke sawah, apakah tukang, apakah ke laut, apakah gunung, lebih baik.
Kalau di barat, dia tamat SD, sudah dikasih tahu, ini kamu tidak usah lanjut ya, ini kerja. Otak kamu hanya sampai SD. Tamat SMP juga demikian, otak kamu hanya sampai SMP. Saya bisa lanjutkan buang waktu. SMA juga demikian. Tapi namun demikian, kalau teman-teman diiringi dengan kegiatan belajar. Jangan nanti tengku masuk mengenali, masuk saja, nama terdaftar semang kabarnya, hadir jarang, seminggu sekali, tidak pernah. Nah, dia apa gunanya? Saya bilang sama Abik, kalau semang kabarnya terima absen tiap hari, apa gunanya mereka nama saja yang terdaftar? Dan kegiatan untuk mencari ilmu itu juga kurang sekali. Nah, kita terus terang, kun aliman, adalah kamu sebagai pengajar, atau muta'aliman atau belajar, atau sami'an atau mau mendengar, wala takun rabi'an. Dan takun rabi'an ini bagaimana Bu? Belajar ndak di sini, mengajar ndak di sini, menolong memberikan ulangan juga ndak di sini. Lebih baik tunggu silakan aja cari kerja. Atau bantu di kampung, berikan daya dikit-dikit. Sebab kalau di sini juga belajar enggak, mengajar enggak, mendengar tidak, ini WC ini bayar. Tengku berak di WC ini dibayar, lampu kita bayar, air kita bayar. Nah, jadi tengku menyempit-nyempitkan Darussalam aja, lebih baik cari di luar. Ini terus terang aja kita. Kalau tidak ada kegiatan sama sekali, lebih baik pulang kampung, tolong orang tua, lebih terhormat lagi. Napa kamu tunggunya? Buat piana, Bandung piana. Ya perpenuh WC untuk. Yang kebuka WC-nya dibayar, cuma tanya sama Abi, angkat WC itu berapa sekali angkat? Berapa Abi? 3 juta, 2 juta sekali bongkar. Nah, nampak. Nah, itu hanya tidur-tidur saja. Sini, ngajar nak semuanya. Itu masih mendengar. Masih buat macam-macam lagi di Darussalam. Nah, ini juga sangat disayangkan ini. Marah orang tua kalian marahnya sama aku. Nah, sering mereka orang tua ditipu sama anaknya. Bukan semua ya, tipu katanya mayanya, yo lo nabut gini begini, rajin begini lah kepeng, yo le ronci. Katanya menang pegang mama ibu-ibu, bek percaya mentong pak anu, nejak kena Darussalam katanya kaget, oh na ibu anu mana? Ada orang tua sampai sini anaknya tidak mengaji. Kerjanya ngerokok lagi, pinjam duit sini, pinjam Honda sana, nggak ada ngaji, nggak menangis orang tuanya. Kalian tentu saja belum punya anak ya, belum punya istri. Aku yang sudah punya cucu ini, aduh, kalau begini ya, ini terjadi yang hal-hal demikian. Nah, naci berondron. Ibu anak bandungnya ya mentang rangkang ya Allah mana nih jauh ganja pirokok di luar Allah Allah. Kita sudah pastikan kemarin kalau seminggu mereka tidak pulang-pulang Darussalam, kunci aja rangkangnya, angkat barangnya, siapkan rangkangnya, kunci. No, tidak ada nego-negonya, nggak ada. Kalau tidak patuh mau peraturan, silakan saja. Mana ada golnya? Dan dengar insyaAllah ke-7 nah kelas lain, kelas Bandung, kelas 6, kelas 5, kelas 4, Allah alam. Juga baru ciji, ini ibu. Ibu anak ia Darussalam, anak ia dirangkang dia, dia terbang deh, dia beda. Tayu mentang, tayu gaget. Ya, kali tayu gaget 3-2 go.
Genap 3 kali enggak juga, ya apa boleh buat. Kita suruh angkat aja barangnya. Nanti kalau kita paksa-paksa, kata orang pula, Abu mengusir dengan sadis, macam-macam nih. Ada tuduhan yang demikian. Inilah teman-teman bilang sekali lagi, yang penting akhlak itulah yang dinilai orang. Kalau Tengku pulang ke kampung katanya, Tengku kabut mahali, kabutnya kan itu yang dilihat. Tapi wibawa kita sebagai belajar salam, akhlak kita, menghormati orang tua, menghormati masyarakat, itulah yang paling dilihat. Yang kedua baru ilmu. Insyaallah Bandung sudah hari ini mau peringatkan sekali lagi, kita yang penting jujur ya. Ada orang entah aku lupa nama datang kepada Nabi, wahai Muhammad, apa syaratnya masuk Islam? Mudah kata Nabi, apa? Jujur. Iya, mudah sekali ya. Benar, iya mudah sekali. Nah, kali yang kedua rupanya dia mencuri. Nah, tanya Nabi, ada kamu jujur apa yang kamu lakukan? Enggak. Dia mulai enggak jujur. Jadi jujur itulah, jujurlah tunggu-tunggu. Kalau ya belajar, kalau tidak, silakan. Yang terakhir yang perlu nasihatkan, jangan nanti sudah mana tahu pulang kampungnya sudah jadi kecil, sudah jadi imam, sudah jadi mengajar. Nah, lupa sama guru. Ini banyak saya lihat ini. Kita kan banyak ini lebih dari 3 ya, udah banyak juga nih. Ada guru-guru mentang-mentang sudah dapat jabatan di luar, udah lupa. Kalau ditanya, kamu Tengku umpama nih ya, Khusus Priyadi mengajar dari kelas 1 sampai kelas 7. Nah, Tengku angkat 2 lah, so. Nah, itu kan tidak benar sama sekali, hilang keberkatan ilmu itu hilang. Insyaallah mudah-mudahan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Abuya pimpinan. Moga-mogahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tepung tawar atau pesijo, yang mana dalam hal ini akan dilakukan oleh Al-Mukarram Abuya wakil pimpinan, yaitu Abuya Syekh Haji Abdul Rauf Wali. Kepada Abu kami persilakan dengan segala hormat, panitia harap dibantu. سلام الله على طه الرسول
punggung ke markas sofa dan tubuh muslim. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولمشائخنا ولمعلمينا ولمرشدنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya baru penyelamatan lidah oleh hari semuanya. Itu penting ya teman-teman. Bagiannya apa?
satu, kamu iku dua. Betul kan? Awak tiga di murci tengah baru boleh betul. Nah, jadi kalau bisa belah lagi nyok, belah panjang, di lembut lagi nyok.
Hai, orang mah hantan. Makan dah. Oh, jualan yang tiga orang lah. Bawa janji, tak bawa juga. Oh, bawa tak boleh. Dari planet bumi. Nah, bawa nak. Bawa. Thank you.